Dan Iran menyita kapal tanker minyak Ocean Coil. Kapal ini pun bisa disita karena mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional rakyat Iran. Dalam rekaman yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (RGC), dapat Anda saksikan kapal tanker ini pemirsa tidak berkutik saat personel naik ke kapal dan mengibarkan bendera Iran. RGC mengatakan kapal tanker ini membawa pengiriman minyak Iran dan telah memanfaatkan situasi regional dengan cara yang merugikan kepentingan Iran. Angkatan Laut telah mengarahkan kapal tanker ini ke pantai selatan Iran dan menyerahkannya ke pihak berwenang. Iran menekankan mereka tidak akan mentolerir pelanggar atau agresor manapun. Iran di Selat Hormuz masih terus terjadi, sementara proposal perdamaian kedua pihak tidak kunjung mencapai kata sepakat. Lalu kemana konflik ini akan bermuara? Kita langsung membahasnya bersama dengan Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan, ada Pak Alexius Jemadi. Selamat petang, Pak Alex. Selamat petang, Alka. Iya, Pak, saling serang ini masih terus berlanjut, namun Trump sendiri terus menekankan bahwa gencatan senjata masih tetap berlaku. Apakah gencatan senjata ini hanya simbolik semata, tapi jika dilihat dari eskalasi saat ini, apakah ini juga mendekati titik puncak eskalasi konflik atau hanya perang urat saraf? Ya, ini kita melihat bahwa proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat itu sedang dibahas oleh Iran. Tapi sementara itu Amerika Serikat akan terus melakukan blokade yang selama ini sudah dijalankan. Dan dalam waktu yang sama, tekanan militer itu terus akan dilakukan oleh Amerika Serikat, apalagi kalau ada perlawanan dari Iran seperti yang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tapi kita melihat bahwa keunggulan militer Amerika Serikat ini tidak bisa diandalkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politiknya. Itu yang terjadi sejak 28 Februari. Militer itu tidak menjadi instrumen untuk mencapai tujuan politik, gitu ya. Nah, ini akan menambah situasi ketidakpastian karena ternyata resistensi dari Iran itu masih cukup signifikan ya. Nah, jika nanti perlawanan dari Iran ini akan melemah atau katakanlah ekonominya akan memburuk karena blokade ekspor dan impor oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, maka itu mungkin akan bisa mengubah situasi di mana perundingan damai itu terbuka jalannya untuk menghasilkan satu kompromi untuk menyelesaikan konflik ini. Tetapi kalau taktik atau strategi asymmetrical warfare dari Iran ini terus berlanjut, maka ini akan membuat posisi Amerika Serikat semakin sulit karena efek ke ekonomi global itu semakin nyata. Di Amerika Serikat sendiri harga gas itu menanjak terus naik dan ini sangat membuat rakyat Amerika itu panik karena itu membuat ekonomi mereka juga makin sulit. Jadi ini ada persoalan mempersenjatai waktu juga nih antara keduanya nih, Amerika Serikat dan Iran. Nah, nanti siapa yang duluan berkedip begitu ya, itu yang akan ditentukan dalam beberapa minggu ke depan ini. Kita berharap supaya ada titik temu di dalam perundingan yang sedang dilakukan sehingga ekonomi global ini tidak tersandra oleh harga energi yang tidak menentu dan masih menyentuh angka yang sangat tinggi ini mendekati 100 ya. Itu sangat mengkhawatirkan dan kalau ini bertambah lama inflasi di mana-mana akan naik dan itu menyulitkan rakyat dan kelas menengah di berbagai negara termasuk di Indonesia juga begitu. Iya, tapi asymmetric warfare yang diterapkan oleh Iran yang nyata-nyata sudah merugikan banyak sekali secara finansial kepada Amerika ini, untuk di Iran sendiri pun perang ini seberapa jauh dampaknya, Pak? Ya, ini yang kita kesulitan karena informasi dari dalam negeri Iran juga sulit diperoleh. Tapi kalau kita lihat bahwa awalnya ini adalah demonstrasi ekonomi hampir di semua kota di Iran dan sampai saat ini pemerintah katakanlah belum
memberikan suatu respons terhadap tuntutan masyarakat, maka ini juga menjadi satu faktor yang patut diperhitungkan ya, karena masalah perut, masalah pangan, masalah energi itu tidak bisa ditunda ya kalau itu menjadi tuntutan rakyat Iran. Yang kedua adalah kalau pemerintah di bawah dominasi IRGC atau Garda Revolusi ini tidak merespon kesulitan ekonomi itu, maka legitimasi mereka juga menjadi lemah ya, dan ini menjadikan Iran itu resiliensinya bisa menurun menghadapi tekanan Amerika Serikat. Jadi ke depan ini sangat bergantung kepada tingkat ketahanan dari Iran itu sendiri, baik secara ekonomi maupun secara politik. Kalau mereka bisa membawa perang ini dalam jangka waktu yang lama, maka itu bisa menjadi senjata bagi Iran mempersulit posisi Presiden Trump yang sangat tampak kelihatan itu ingin menyelesaikan ini dengan cepat, tapi Iran tidak sudi memberikannya. Juga tuntutan untuk penghentian enrichment uranium itu juga belum ada titik temu, dan ini bisa memperpanjang perang yang terjadi, dan ini mempersulit ya kedua-duanya ya, Amerika sulit, Iran juga sulit. Karena itu situasi sekarang ditandai oleh ketidakpastian yang tinggi dan membuat ekonomi global tersandra juga dengan itu Baik, gitu. baik, baik, Pak Alexius. Terkait dengan Trump yang dikabarkan berencana akan melawat ke Tiongkok bertemu dengan Xi Jinping untuk membahas perang Iran ini, apakah pertemuan keduanya ini bisa nanti meredam ruang lingkup konflik ini, atau seperti apa Anda melihat posisi Cina khususnya di Iran terkait dengan Cina juga memiliki kepentingan energi dan lainnya di Iran? Ya, saya menduga Presiden Trump berusaha meyakinkan Tiongkok bahwa menyelesaikan konflik di Iran ini juga demi kepentingan China, karena Anda tahu ketergantungan China kepada minyak dari Teluk itu dari Selat Hormuz cukup tinggi ya, cukup signifikan bagi negara-negara di Asia. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi di Asia kalau menurun itu juga berdampak bagi Tiongkok. Nah, kita lihat saja nanti kesepakatan apa yang dihasilkan oleh Trump, atau bagaimana Trump bisa persuasi China supaya bersama-sama meyakinkan Iran bahwa solusi damai atau solusi melalui diplomasi dengan proposal perdamaian yang sedang dibahas saat ini itu bisa menjadi suatu katakanlah titik start ya, starting point menuju kepada penyelesaian damai supaya konflik ini tidak menyandra semua pihak. Juga Amerika juga tersandra oleh itu, Tiongkok juga tersandra, ekonomi global juga tersandra, dan saya menduga bahwa Presiden Trump akan persuade China untuk sama-sama bisa mencari suatu solusi damai berdasarkan proposal yang sedang diajukan oleh Amerika Serikat saat ini. Iya, artinya ini masih ada celah perdamaian dalam konflik ini? Iya, saya bisa katakan 50-50 ya, masih ada celah perdamaian, sangat bergantung nanti kepada kesepakatan apa yang dihasilkan oleh Trump dan China. Ini kan dua negara terbesar yang sebetulnya mengendalikan seluruh dunia ini. Kalau mereka bisa menghasilkan kesepakatan oleh diplomasinya Trump ini, maka ada peluang yang lebih besar ini akan diselesaikan once and for all, karena Cina juga diajak terlibat di situ untuk memikirkan bagaimana keluar dari situasi di mana baik China maupun Amerika tersandra oleh konflik yang terjadi di Teluk ini. Pak Alexius, terakhir singkat saja, apa skenario terburuk dari konflik ini yang harus diantisipasi oleh seluruh dunia internasional termasuk Indonesia? Iya, yang harus kita antisipasi ke depan, jangan sampai Amerika Serikat atau dalam hal ini Presiden Trump menggunakan senjata pamungkasnya untuk katakanlah membom semua infrastruktur ekonomi Iran, karena itu nanti efeknya ke ekonomi global itu akan sangat signifikan ya, harga minyak bisa mencapai 150 sampai 100 sampai $200 kalau misalnya
apa yang dilakukan oleh Trump itu dibalas oleh Iran dengan membom atau mengirimkan rudalnya kepada semua fasilitas minyak negara-negara Teluk. Nah, ini satu bencana besar yang mudah-mudahan tidak terjadi karena saat ini saja kita sudah di bawah tekanan oleh harga minyak yang tinggi, gitu ya. Jangan sampai Amerika Serikat itu membom semua fasilitas infrastruktur energi dan infrastruktur ekonomi Iran. Jangan sampai itu terjadi karena balasan dari Iran juga nanti itu akan sangat signifikan dengan menghancurkan atau menyasar ya semua infrastruktur energi negara-negara Teluk, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab itu akan menjadi sasaran empuk bagi rudal-rudal balistik hypersonic dari Iran begitu. Baik, terima kasih telah berbagi perspektif dan juga analisa Anda di petang ini, Pak Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan. Salam sehat selalu, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.